Pernah kebayang nggak sih kita bisa memegang sepotong sejarah langsung di tangan kita? Bukan dari buku pelajaran, tapi benar-benar dari sumber aslinya. Nah hari ini, kita bakal bareng-bareng menguak sebuah dunia yang seringkali tersembunyi, tapi nyimpan memori yang tak ternilai. Yup, dunia arsip statis. Anggap aja ini petualangan berburu harta karun, di mana emasnya itu adalah cerita dan pengetahuan. Coba deh, lihat gambar ini. Kelihatannya cuma pintu biasa ya. Tapi di baliknya, di dalam kotak-kotak yang tersusun rapi, tersimpan memori kolektif kita sebagai sebuah bangsa. Ada surat-surat penting, foto-foto langka, sampai catatan-catatan yang ngebentuk kita hari ini. Pertanyaannya, gimana caranya kita, orang biasa kayak saya dan Anda, bisa masuk dan ngelihat semua itu? Oke, sekarang mari kita bedah satu-satu. Sebelum kita bisa buka peti harta karun itu, kita perlu tahu dulu dong apa sih sebenarnya yang kita hadapi. Apa itu arsip statis? Apa bedanya sama tumpukan dokumen tua di gudang? Nah, kita luruskan dulu definisinya, biar kita semua paham. Nah, yang paling penting dari definisi ini adalah dua kata, kewenangan hukum. Ini mengubah segalanya loh. Akses ke arsip itu ternyata bukan soal minta-minta izin, tapi soal hak kita sebagai warga negara. Jadi, lembaga kearsipan itu secara hukum wajib, bukan cuma bukain pintu, tapi juga nyediain petanya atau sarana bantu supaya kita nggak tersesat di lautan informasi ini. Keren kan? Kalau tadi akses itu ibarat kunci gerbangnya, nah layanan ini tuh kayak pemandu wisatanya yang nyambut kita di dalam. Jadi, ini adalah tindakan aktif dari lembaga kearsipan. Mereka nggak cuma ngebiarin kita masuk, tapi juga bantu kita keliling, nunjukin di mana letak harta karun yang kita cari, bahkan ngizinin kita bikin salinan peta, alias fotokopi dokumen buat kita pelajari lebih lanjut. Oke, kita udah tahu apa itu akses dan layanan. Tapi mungkin kamu mikir, terus kenapa? Emang pentingnya buat saya apa? Nah, di bagian inilah kita bakal lihat gimana arsip-arsip ini ternyata nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari, bahkan lebih dari yang kita kira. Ini gunanya luas banget, bukan cuma buat sejarawan aja. Bayangin ya, seorang mahasiswa arsitektur nemuin cetak biru jembatan kuno buat ngerancang struktur baru yang tahan gempa. Itu namanya pengembangan teknologi. Atau seorang jurnalis pakai catatan rapat pemerintah 50 tahun lalu buat ngebongkar sebuah kasus. Itu penyebaran informasi yang bikin demokrasi kita sehat. Jadi arsip ini tuh bahan bakar untuk masa depan, bukan cuma pajangan masa lalu. Jadi poin utamanya di sini nih. Coba perhatikan kata wajib. Ini bukan pilihan, bukan saran, tapi sebuah kewajiban hukum. Negara, lewat lembaga kearsipan, harus dan wajib menjamin kita semua bisa mengakses memori bangsa ini dengan gampang. Ini adalah fondasi dari hak publik untuk tahu, dan ini penting banget buat masyarakat yang transparan. Oke, definisinya udah dapat, kenapa ini penting juga udah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana caranya kita benar-benar melangkah masuk lewat gerbang informasi ini? Apa aja yang harus kita lakuin buat mulai menjelajahi arsip-arsip berharga ini? Ini pertanyaan yang bagus banget. Kalau kita datang nih ke lembaga kearsipan, kita bisa ngarapin apa aja sih dari mereka? Apa aja bentuk-bentuk layanan yang bakal disediain buat ngebantu perjalanan kita menelusuri sejarah? Jadi langkah pertama dalam perburuan harta karun ini biasanya adalah penggunaan di tempat. Dan ini, wah ini momen magisnya beneran. Kamu bisa datang langsung, minta dokumen yang kamu cari, terus di ruang baca yang tenang, kamu bisa benar-benar menyentuh sejarah. Megang kertas yang sama yang mungkin dulu pernah dipegang oleh seorang pahlawan. Ini pengalaman yang nggak bisa digantiin sama Google. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Coba deh, bayangin sejenak. Kalau kamu dikasih satu kesempatan buat buka satu aja kotak arsip, dokumen sejarah apa yang paling pengen kamu lihat pertama kali? Mungkin naskah proklamasi yang asli? Atau buku harian seorang tokoh penting? Atau jangan-jangan akta kelahiran kakek buyut kamu? Pikirin deh, karena pintu menuju masa lalu itu ternyata terbuka lebar buat kamu.